Dapat klien pertama lewat YouTube tanpa keluar rumah, itu adalah pengalaman pribadi aku. Bahkan klien aku itu bayar aku itu bisa lewat website aku tanpa melalui chat. Ya, ini adalah buktinya. Tentu kalian juga pastinya kepengennya bisa dapat klien dengan cara seperti itu ya. Dan itu bisa kalian aplikasikan buat kalian mencari klien di industri-industri yang lain. Tentu nanti ada penyesuaiannya dan tentunya nanti bisa disesuaikan juga dengan gaya kalian. Nah, di sini aku sudah menyimpulkan ya, ada 3 cara berdasarkan dari pengalaman aku pribadi sejak beberapa tahun yang lalu, yang ini bisa langsung kalian praktekkan setelah selesai video ini. Halo guys, kembali lagi di Kerja Dari Rumah bareng dengan Fusi, karena kalau bisa dikerjakan dari rumah dan dapat cuan, why not ya, that's my philosophy. Oke, kali ini kita bakal ngomongin tentang ya pengalaman aku kerja dari rumah, dapat klien lewat YouTube, dan ini nanti bisa kalian aplikasikan ya. Yang pertama adalah biarkan klien menghampiri kalian karena terkesima dengan value kalian. Nah, ini maksudnya menghampiri kalian tuh gimana sih? Apakah mereka tiba-tiba datang ke kalian? Enggak juga ya. Jadi mereka, calon klien itu bisa datang ke kalian karena kalian punya sesuatu yang sesuatunya ini dicari oleh calon klien. Apa itu? Yes, value ya. Jadi agar mereka agar mereka itu mau menghampiri kalian, kalian harus mendemokan value kalian secara berulang-ulang melalui konten-konten kalian. Ya, karena ini topiknya lewat YouTube, ya berarti kan kalian harus bikin konten ya. Nah, di dalam konten itu kalian nggak bisa cuma sebatas ngeliatin kamu pergi tamasya kemana, kamu dengan istri kamu terlihat lihat gentle, terlihat manly. They care about that, but yang lebih penting bagi mereka itu adalah bagaimana value kalian itu menyelesaikan masalah mereka. Ya, jadi demokanlah value-value kalian. Nah, ini tak kasih contoh aja supaya ini nggak seperti teori doang. Dari pengalaman pribadi aku. Jadi tahun berapa ya? 2017, 18, atau 19 ya. Jadi itu aku sudah memulai posting di YouTube. Dulunya di YouTube aku posting video motivasional kayak gitu ya. Nah, terus aku memutuskan untuk posting video berbeda. Pada saat itu adalah tentang Facebook Ads. Pada saat itu masih Facebook Ads ya, belum Meta Ads. Itu pengalaman aku spend 50.000 bisa dapat sekian gitu. Dan ini videonya dilihat cukup lumayan banyak orang gitu. Dari situ aku membagikan lagi gitu kan. Gak tahu dari mana tiba-tiba ada orang yang mulai ngechat sama aku di DM di Instagram gitu, membutuhkan keahlian aku gitu. Mas, aku butuh kayak gini-gini, apakah bisa Mas melayani gitu kan. Dan itu terjadi secara berulang-ulang gitu kan. Berarti dengan kita bikin video, pada saat itu aku sebatas ngertinya cuma bikin video doang ya. Itu orang bisa mendatangi kita. Mereka yang butuh jasa gitu. Nah, dari situlah muncul poin pertama ini ya. Berarti adalah kalian demokan value kalian, maka nanti calon kalian yang akan menghampiri. Karena gini guys, dari pengalaman aku ya, kalau ada calon klien yang mereka itu belum klik dengan value yang kita miliki, itu biasanya mereka pertimbangannya untuk menggunakan jasa kita tuh banyak sekali. Apalagi yang pembayarannya itu masih di tangannya si bosnya, dan bosnya juga nggak kenal sama kamu, nggak kenal sama value kamu. Itu biasanya nanti akan susah. Kayak kemarin ada beberapa klien yang kliennya ini belum jadi kliennya, jadi kayak rekomendasi yang mau konsultasi itu rekomendasinya itu dari pihak ketiga gitu kan. Dan minta telepon gitu kan, Zoom dulu, oke silahkan gitu, aku pas mau aja ya, bla 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 gitu kan. Oke, dikasih aja infonya, harganya berapa, nanti gimana gitu. Dan kliennya mintanya offline konsultasinya. Oke, tak buatin harga, dan sudah 2 minggu berlalu ya, itu nggak ada kabar. Dan kayak itu juga sering terjadi. Nah, itu kenapa? Karena belum klik dengan value kalian ya. Ya, karena baru cuma sebatas kenal lihat mukanya. Beda dengan klien-klien aku sudah bayar aku karena mereka sudah terekspos dengan value aku.
Yang kedua adalah bicarakan topik permasalahan yang banyak dicari oleh calon klien. Nah, tadi kan kalian bikin video yang menimbulkan value, tujuannya untuk menarik calon klien. Tapi memang itu nggak bisa sembarangan video ya. Jadi videonya itu memang harus kalian riset dulu di YouTube. Apakah video yang akan kalian buat itu memang dicari oleh banyak orang di topik yang kalian geluti. Misal kalian kalau sebagai aku ya konsultan Meta Ads di Meta Ads nih, topik yang akan aku bahas ini apakah dicari oleh banyak orang gitu. Kalau kalian mungkin sebagai seorang desainer grafis gitu kan, coba cari topik-topik apa yang dicari sama mereka yang membutuhkan jasa desain gitu kan. Dicari, pokoknya benar-benar dicari agar kontennya itu relevan dengan apa yang dicari oleh calon klien kalian. Tapi juga ada konsekuensi, misal jasa kalian tuh entah somehow itu memang hanya dicari oleh kalangan-kalangan tertentu. Yaitu nanti viewersnya nggak akan banyak. Ya, tapi nggak apa-apa kalau memang secara penjualannya nanti itu oke buat kalian, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi patokannya bukan cuma sebatas di viewers banyak-banyakan. Tapi yang penting adalah apakah cuannya itu worth it untuk kalian perjuangkan selama nanti kalian menggeluti cari klien lewat YouTube ini. Yang ketiga adalah berikan gambaran pencapaian kalau kerja bareng kamu. Nah, ini yang penting ya. Jadi ingat tadi jangan cuma sebatas umum kalau orang Jawa ya, pamer tentang kehidupan kalian. Ya, itu kalau kalian ingin menarik orang-orang yang Melkiades ya. Jadi konten-konten kalian nanti itu harus memperlihatkan ya realitanya kalau kerja sama kalian itu hasilnya kayak gimana gitu. Karena apa? Aku bacainnya supaya nggak ngalor ngidul. Orang itu beli jasa karena ingin mencapai sesuatu dengan jasamu. Ingin mengatasi suatu masalah atau menghindari sesuatu. Misal nih, orang-orang itu mau ya bayar aku lewat website ya. Bahkan tanpa telepon dulu, ada yang kayak gitu ya, lewat website. Dengan harganya sekarang di 4,3 juta ya, dari 3 juta sampai 4,3 juta. Itu sebenarnya kalau tak pikir-pikir tuh nggak masuk akal, guys. Nggak masuk akal. Orang beli jasa bisa langsung lewat website itu, nggak masuk akal. Ya memang nggak semuanya. Sebagian dari mereka ada yang harus chat dulu di DM di Instagram atau tak kan telepon dulu baru mereka daftar. Tapi ada loh mereka yang langsung daftar di website aku gitu kan. Nah, karena apa? Mereka sudah pertama ngerti value aku dan klik dengan value terus tadi ya. Mereka ini udah ngeh ya dengan kalau konsultasi dengan aku atau kerja bareng aku itu nanti pencapaiannya seperti ini ya. Jadi kalian harus memperlihatkan itu di konten-konten kalian. Misal kalau di aku punya beberapa contoh ya. Jadi studi kasus gitu, klien aku ini tak cek analisa masalah yang kayak gini, lalu dia nanti outputnya setelah tak perbaiki jadi seperti ini ya. Nah, dan itu memang yang mereka cari ya. Orang ingat beli jasa bukan cuman sebatas butuh jasanya, tapi ingin itu tadi ya mencapai sesuatu dari jasanya atau ingin mengatasi suatu masalah yang sedang mereka hadapi atau menghindari sesuatu. Contoh aja ada salah satu klien aku, ini nih orangnya ya, namanya kok aku lupa ya, aku bahkan pernah ketemu offline sama dia. Tak cariin nanti gambarnya. Orang ini udah pernah nih ya, bayar seorang master gobal-gabul yang harganya 7 jutaan gitu kan. Tapi ternyata cuma diputer-puter di dashboard doang gitu. Nah itu kan berarti kan dia sedang mengalami masalah dan dia gak kepengen kedepannya itu ingin mengalami hal yang sama seperti itu. Berarti dia ingin menghindari dan dia punya duitnya. Terus akhirnya dia bayar konsultasi ke aku. Ternyata seharusnya Meta Ads itu cara menggunakannya seperti ini. Ya. Jadi jasa itu memang seperti itu. Jadi konten iklan kalian harus bisa menunjukkan seperti itu. Oke guys, itu aja ya. Silakan ini langsung aja dipraktekkan. Ketika aku ngomong dipraktekkan berarti apa? Yes, segera bikin konten di YouTube. Bikinlah video pertama kalian. Dan kalau kalian berani, share video pertama kamu ke IG aku atau mungkin komen di YouTube ini, silakan boleh. Dan siap-siap nanti kalian akan didatangi sama mereka-mereka yang mulutnya lebih kejam daripada mulut buaya. Tapi don't give a shit, karena apa? Ya, mereka nggak menghasilkan duit buat kalian ya. Karena ingat,
bayar tagihan listrik PLN itu menggunakan duit, tidak menggunakan cangkemnya haters. Oke, as always, this is Musik. May we always live in prosperity. Kebalik-balik ya, this is Musik signing off. Bye-bye.